Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan IPS di Indonesia, yang beranggotakan kelompok Wadatul Zahro, Anissa Dian, dan juga Titis Rafliandi. Perkembangan IPS di Indonesia. Latar belakang: ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu sosial disampaikan terpadu berupa penggabungan beberapa ilmu sosial menjadi satu mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial juga disebut ilmu kemasyarakatan dalam sosiologi. Perkembangan IPS dalam bidang pendidikan diawali dengan adanya suatu proses analisis terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Analisis yang dilakukan terhadap nilai sosial masyarakat tersebut berkembang menjadi ilmu sosial dan humaniora. Kemudian aspek sosial tersebut diintegrasikan oleh IPS dalam proses penerapan dan pengembangannya. Perkembangan IPS pada tahun 1827. IPS pertama kali diajarkan di Inggris, tepatnya pada tahun 1827. Adapun latar belakang mengapa IPS diajarkan di Inggris, karena masalah sosial yaitu industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Negara Amerika juga memperkenalkan IPS juga karena perbedaan ras setelah terjadi perang budak. Pada tahun 1938 terjadi polemik di antara kalangan intelektual Amerika Serikat mengenai IPS yang lebih dikenal dengan Social Studies dan dipublikasikan oleh organisasi NCSS, National Council for the Social Studies. Pada tahun 1940 hingga 1950, NCSS mendapatkan serangan dari para ahli karena penting tidaknya IPS dalam program pendidikan. Maka pada tahun 1960 terjadi gerakan The New Social Studies yang mewajibkan seluruh siswa mempelajari IPS. Jadi pentingnya mempelajari IPS sangat berguna agar wawasan kita bertambah. Pada tahun 1945 sampai 1964, belum mengenal istilah IPS dalam program pembelajaran. Tapi dalam mata pelajaran lain masih mempunyai pengertian yang hampir bersinggungan dengan IPS. IPS pada tahun itu belum dikenal dalam dunia pendidikan. Pada zaman itu, IPS merupakan kurikulum terakhir pada masa Orde Lama. Kemudian, pada tahun 1964 sampai 1968, nama IPS masih belum dikenal atau belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Tetapi, pada tahun itu mulai dikenal mata pelajaran menjadi kelompok dasar dan cipta. Kelompok cipta yaitu kelompok yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar geografis Indonesia. Sedangkan kelompok dasar yaitu kelompok mapel yang terdiri atas mapel yang dominan yang diajarkan untuk mengembangkan kepribadian siswa dan siswi. Contohnya, geografi dan sejarah. Secara istilah, IPS untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Pada tahun 1973, terkait pembelajaran IPS diuji cobakan di Sekolah Pembangunan di Bandung. Tetapi pembelajaran IPS dikenalkan dalam pembelajaran pada tahun 1975. Dikelola oleh Pusat Perkembangan Kurikulum sehingga IPS harus dipelajari. Untuk kurikulum SD dengan sistem terpadu, sedangkan untuk kurikulum SMP dengan terkonfederasi. Kemudian untuk kurikulum SMA, mapel terpisah-pisah, yakni dibagi menjadi 2 mapel, sejarah dan geografi. Kemudian, pada tahun 1984, terjadi perombakan kurikulum sebagai penyempurna sebelumnya. Maka, IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan materi yang lebih luas. Lalu, program inti diberikan kepada semua siswa dan SMA. IPS merupakan program pilihan jurusan tertentu saja. Tahun 1994. Di tahun ini, IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan
tetapi IPS kepada pembelajaran terpadu yang mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari, jadi lebih realistis. Kemudian mengkaji terkait tentang sejarah di masa lampau, sejarah nasional dan ekonomi. SD diajarkan secara integratif, SMP dan SMA diajarkan secara yang berbeda. Lanjut di tahun 2004 atau lebih dikenalnya dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada tahun 2004 ini pembelajaran IPS di sekolah dasar khususnya dilakukan secara integrasi antara IPS dan PKN. Maksudnya integrasi di situ yaitu pembauran antara pelajaran IPS dan juga PKN. Lanjut di tahun 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. IPS diajarkan kembali seperti tahun 1994, yaitu kajian IPS kelas 1 sampai kelas 3 tidak diajarkan dengan mata pelajaran sendiri, melainkan diintegrasikan atau melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melakukan pendekatan pelajaran. Lanjut di tahun 2013 atau lebih dikenal dengan kurikulum K13, IPS diajarkan di sekolah dasar secara tematik integratif, di mana pada kurikulum K13 ini IPS merupakan materi pembahasan mata pelajaran lain. Jadi karena sistemnya tematik integratif, IPS tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai bahan bahasan untuk materi PKN, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kita sebagai calon guru, kenapa perlunya pembelajaran IPS? Karena IPS tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, pentingnya pembinaan peserta didik untuk mengembangkan nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Maksudnya, bagaimana kita bisa membuat siswa itu bisa beradaptasi di lingkungan sosial. Seperti yang diriwayatkan hadis Muslim, yaitu siapa menempuh cara untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga seperti yang dikatakan surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami, perkataan yang menyinggung atau perkataan yang kurang mengenakan. Kami semua minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.